dinas kesehatan dan lain-lain, ya. Termasuk juga menyentil sektor swasta, ya, gitu. Mereka punya CSR, corporate responsibility, ya, social responsibility, ya. Kalau itu diarahkan dengan baik, maka saya kira bisa bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat juga bisa memberikan suatu peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, Anda semua harus tahu ini, ya. Daerah itu mempunyai dua kewajiban, tetapi juga belum menjadi prioritas. Yang pertama, peran pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, terutama kabupaten kota, itu ada 4 aja. Ya. Yang pertama adalah upaya kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian, kecukupan sumber daya manusia. Ya. Kalau merasa kurang, baru minta bantuan kepada pusat. Kemudian yang berikutnya dengan sediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman. Ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Jadi inilah tugas pokok, tugas wajib dari daerah, kabupaten kota. Hanya 4. Ya. Tapi apakah bisa dilaksanakan keseluruhannya? Ya, banyak keterbatasan yang harus misalnya disupport oleh provinsi dan pusat. Lalu ada kewajiban yang lain. Ini merupakan performance dari eh, kepala daerah, yaitu standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Di provinsi itu ada 2, di kabupaten kota 12. Ya. Ini sudah lengkap bahwa pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu salin, bayi balita, sampai kepada penyakit menular, tidak menular, dan lain-lain. Nah, ini harusnya pencapaian 100%. Tapi sayang, harusnya di 2020 akhir harus bisa mencapai 100%. Tetapi kita terkendala oleh COVID, ya, pemerintah daerah terselamatkan oleh COVID, sehingga eh, kebijakan ini tidak berjalan dengan baik, ya. Pada peraturan pemerintah ini, peraturan pemerintah 2 tahun 2018, ya. Permendagrinya 100 2018. Ya, silakan dibuka, ya. Jadi referensi saya tentang undang-undang ini tolong dicatat dan dibuka, ya, sehingga bisa lebih jelas, ya, semuanya bisa membaca dengan baik. Nah, kemudian prinsip dan standar pelayanan minimal, ya. Nah, ini adalah perwujudan dari basic health services. Jadi di slide awal, ya. Artinya apa? Ya, kita sudah berusaha untuk memberikan jawaban terhadap apa? Terhadap kebijakan dunia, ya. Kita buat standar pelayanan minimal, ya, di kabupaten dan provinsi, ya. Dengan dasar-dasarnya sebagai berikut bahwa satu merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu atau secara universal. Jadi kalau Anda membuat satu kebijakan, pikirkan dulu apakah ini memenuhi kebutuhan dasar setiap individu atau universal. Lalu yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi oleh warga negara atau oleh pemerintah daerah. Gitu. Jadi ada dibagi, oh ini penduduk bisa mampu, yang ini pemerintah daerah. Yang ketiga, merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau misalnya menjadi kewenangan, bisa diambil oleh pemerintah daerah. Dan juga yang kelima, yang keempat adalah merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh eh, apa, memperoleh kebutuhan dasarnya. Dan ini berlaku secara nasional, ya. Intinya begitu. Ya. Kalau Anda baca PP mengenai eh, sistem standar pelayanan minimal, itu ngeri sekali. Apabila tidak tercapai standar pelayanan minimal 100%, maka, ya, akan dievaluasi kepemimpinan bupati atau wali kota. Jadi performance SPM ini adalah bukan performance kesehatan, tetapi performance pimpinan daerah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama, ya, seperti itu. Nah, ini udah mau mendekati akhir-akhir, ya. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa
kalau kita ingin membuat suatu kebijakan ya atau melakukan pendekatan, itu harus kita lihat skenario ya, skenario apa yang harus kita mainkan ya, inputnya apa, prosesnya apa ya. Yang pertama, skenario untuk menggerakkan mesin birokrasi. Ini biasanya tugas ya, ASN, pimpinan apa segala macam untuk menggerakkan mesin birokrasi. Mesin birokrasi ini banyak, peraturan perundang-undangan, ya, eh, apa strategi, ya, determinan yang apa penentu kesehatan dan yang lain-lain. Nah, yang paling sulit biasanya adalah skenario menggerakkan mesin sosial. Karena itu tadi saya katakan kalau Bloom, ya, teori Bloom, ya ini sangat penting, ya, skenario menggerakkan mesin sosial. Bagaimana perubahan perilaku, bagaimana lingkungan, ya ini sangat-sangat penting ya, mesin sosial ini bisa kita gerakkan ya. Kemudian secara inputnya mungkin ya dari pemerintah atau sektor swasta menyiapkan sumber daya manusia, Farmalkes, pembiayaan kesehatan, Litbang, dan juga manajemen dan sistem informasi kesehatan. Tapi bagaimana ini bisa bergerak, ya, ini suatu mempunyai suatu kiat tersendiri, ya. Sehingga kalau kita melihat yang jelas di sini bahwa nanti akan merupakan suatu keluaran proses upaya kesehatan yang secara terintegrasi bisa dilaksanakan oleh semua komponen. Ya, tentunya dari skenario penggerakan mesin sosial, adanya pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalau ini bisa jalan selaras dengan baik dengan komponen teori yang saya jelaskan tadi, insya Allah masyarakat, derajat kesehatan masyarakat bisa kita capai. Ya. Nah inilah sebenarnya kalau kita mau lihat framework bagaimana kita bisa menyusun suatu sistem kesehatan daerah, sistem kesehatan nasional maupun sistem kesehatan yang lain. Ya. Nah, kemudian saya bertanya juga sih, kita harus bertanya, Anda harus bertanya, apa yang seharusnya dilakukan saya di daerah? Yang pertama adalah penguatan sistem kesehatan ini harus bisa merespon transisi epidemiologi, harus bisa merespon perubahan ekonomi, teknologi, dan demografis. Ya. Karena apa? Perubahan-perubahan yang ini, yang saya sebutkan tadi, semuanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan. Ya. Gitu. Yang kedua, pelayanan kesehatan primer yang kuat telah terbukti sebagai cara yang sangat efektif dan efisien untuk mengatasi penyebab utama dan risiko kesehatan, terutama pada saat pandemi kemarin. Ya. Jadi kita harus kuatkan pelayanan kesehatan primer yang terbukti. Ya. Gitu. Pada pandemi yang ada kemarin, secara ekonomi kita dapat berkembang dan bertahan. Apa sih? Usaha warteg, warung tegal, UMKM. Ini juga sama, justru di kesehatan primernya yang sangat kuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem pelayanan kesehatan harus dapat menjamin rujukan kesehatan masyarakat dan medis secara berjenjang di tingkat primer, sekunder, dan tersier. Dan diyakini dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Yang keempat, inovasi dan kreativitas harus terus dikembangkan dengan IT dan pemanfaatan big data. Ya. Kemudian yang kelima, di sini dinas kesehatan berperan, ya, sangat-sangat berperan ya dalam monitoring dan evaluasi, ya, bersama-sama tentunya dengan lintas sektoral atau stakeholder yang ada. Ya. Ini adalah kepustakaan ya yang bisa saya catat ya. Kepustakaannya sebenarnya dari Anda bisa searching dimanapun, eh, berada ya, sehingga ini bisa menjadi kemajuan Anda sendiri. Oke, saya mempunyai quote hari ini bahwa ingat ya, mendengar membuat kita tahu, melihat membuat kita mengerti, membaca membuat kita bijaksana, diskusi membuat kita siap. Jadi kalau mendengar, kita hanya tahu.
sebagian dari Anda mendengar tahu. Tahunya berapa persen? 100, 90, 70, 60, 30. Ya. Karena kita nggak tahu Anda tertidur, Anda apa segala macam, atau Anda kesibukan yang lain. Ya. Melihat membuat kita mengerti. Wah, ada yang kita lihat, mengerti. Ya, kalau kita lihat itu, membuat kita bijaksana. Tolong kesempatkan membaca di literasi ya. Ya. Karena kita akan bijaksana. Wah, itu Pak Subuh keliru tuh. Ya kan? Dosen yang ini, wah keliru nih. Ya kan? Karena ada bahan referensi. Kemudian diskusi membuat kita siap. Apa bentuk diskusi yang membuat kita siap yang saya lakukan pada Anda adalah membuat PR. Membuat PR dalam satu grup memancing diskusi. Ya, kalau kita mau siap, maka kita harus biasakan berdiskusi. Ini adalah pelajaran bagi Anda semua nanti begitu Anda sudah menyandang magister MKM. Ya. Ya. Nah, ini saya menjelaskan policy brief. Policy brief adalah tulisan ringkas untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian telaah permasalahan kepada pengambil kebijakan. Jadi, telaah kepada pengambil kebijakan. Dengan penekanan pada relevansi terhadap kebijakan dan menawarkan rekomendasi untuk membuat atau memperbaiki kebijakan. Ya, tadi Pak R. Anda ini udah saya bantu sekali nih. Ya. Nanti tolong dibaca dengan baik ya. Tulisan ringkas untuk menyampaikan hasil permasalahan kepada hasil tak dalam ini ya, dalam penekanan pada relevansi dalam kebijakan dan menawarkan rekomendasi untuk membuat atau memperbaiki kebijakan. Kalau ditanya seberapa ringkas, ada yang versi 1 halaman, ada yang versi 2 halaman, ada yang versi 4 halaman. Cuman yang saya minta dari Anda adalah versi yang 2 halaman, ya. Versi yang 2 halaman. Ya. Mengapa perlu menulis policy brief? Karena apa? Ya, saya minta dilatih ini ya. Saya pernah jadi pejabat, ya, tingkat pusat, tingkat daerah. Ya. Para pengambil kebijakan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca banyak laporan. Ini menjadi pegangan. Policy brief adalah cara yang efektif untuk menarik perhatian terhadap temuan pembahasan atau solusi. Ya. Menjadikan pembahasan lebih gampang dicerna dan dibaca. Gitu. Ya. Jadi policy brief ini biasanya tidak ditujukan untuk pembaca umum. Ya. Identifikasi sasaran, yaitu pembuat kebijakan yang akan membaca policy brief, merupakan langkah pertama yang sangat penting untuk menyusun policy brief. Jadi nanti Anda membuat kira-kira kelompok ini mau ngejar siapa sih? Kepala dinas, oke, okay? Atau bupati, oke, okay? Atau kepala bidang, oke, okay? Sehingga kita tahu kapasitas apa yang bisa nanti sasaran ini untuk menjadi sasaran policy brief. Nah, sasaran itu harus memiliki otoritas dalam bidang yang menjadi topik penetap kebijakan, ya. Sehingga dia bisa mengambil satu keputusan. Ya. Kemudian idealnya itu sasaran memiliki agenda dan ketertarikan terhadap masalah yang ditemukan. Ya. Struktur policy brief, ringkasan eksekutif. Berisi peringkasan permasalahan institusi yang ditawarkan, maksimal 200 kata. Ya. Latar belakang berisi permasalahan konteksnya termasuk ketemuan penelitian, ya, maksimal 500 kata. Kemudian berisi 2 sampai 4 rekomendasi termasuk kemungkinan konsekuensinya, maksimal 1000 kata. Jadi ada 1700 kata ya yang bisa kita buat dalam rekomendasi. Ya. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan kalimat singkat. Tekankan pada 2 sampai 3 hal terpenting dari brief Anda, resiko dan dampak positif dari setiap solusi yang Anda usulkan. Hindari penggunaan referensi akademik yang berlebihan. Jika butuh referensi, gunakan footnote yang tidak mengganggu alur baca brief. Sediakan contoh nyata bila memungkinkan. Tekankan pentingnya isu kebijakan, pembuat kebijakan menghadapi banyak isu kebijakan. Oleh karena itu, sangat perlu untuk menunjukkan
bahwa rekomendasi yang dibuat berkaitan dengan isu kebijakan penting dan mendesak untuk diatasi. Oke, nanti Anda bisa baca ya bagaimana kita membuat judul juga penting ya karena eh, merupakan bagian yang pertama kali dan akan dibaca oleh sasaran, karakteristiknya harus pendek ya dan juga menarik perhatian dari sasaran ya gitu. Jadi kalau tadi saya bilang eh, pembangunan mall di kecamatan ini ya mengganggu ya misalnya mengganggu aktivitas hidup sehat. Wah, kan gitu misalnya contohnya begitu. Kemudian saya hanya kembangkan ya nanti baca sendiri yang halaman nyusun metode. Contoh-contoh rekomendasi kebijakan yang harus kita hindari. Ini benar-benar saya tekankan ya kepada Anda ya nanti pada saat bekerja tempat tugas mengusulkan misal contoh ya mengusulkan mata pelajaran baru dalam kurikulum nasional. Artinya apa? Mengusulkan program-program baru ya. Mengusulkan posisi atau jabatan baru gitu. Itu nggak boleh, itu sama sekali nggak boleh. Misalnya menyalahkan, kasih rekomendasi ini ternyata kepala bidang ini melakukan ini kesalahan apa nggak boleh, ya. Atau dengan ada permasalahan ini maka perlu kita bentuk suatu struktur baru namanya jabatan baru itu juga nggak etis. Lalu memindahkan tanggung jawab ke departemen atau bagian lain. Gitu. Jadi ini yang hal-hal yang nggak boleh yang harus kalian hindari dalam pembuatan polisi brief. Ya. Catatlah ini ya polisi brief ini karena inilah yang menjadi inti dari apa yang Anda pelajari selama ini menjadi mahasiswa UIMA ya. Pada saat Anda bisa bekerja dalam satu tahun bekerja ya, Anda dituntut untuk membuat polisi brief. Kadang-kadang begitu kita menduduki jabatan, kita juga berhadapan dengan masukan-masukan polisi brief ya yang yang dibuat oleh staf kita yang di bawah ya. Ya, jadi jelas ya nanti membuat polisi brief PR yang saya katakan di mana tema utamanya adalah health in all policies kemudian Anda memilih subtema sesuai dengan diskusi di grup ya 2 halaman cukup ya nggak usah gampang nggak usah susah-susah saya outline-nya udah saya kasih tadi ya, ya. Jadi bagaimana membuat polisi brief yang lebih baik ya gitu. Mungkin saya mengerti baca alurnya mungkin bagus nilainya. Saya kira cukup sekian kuliah saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Darwin, Pak. Darwin dari mana? Dari Tanjab Timur, Pak, Jambi. Pak, izin. Panjabo. Timur, Pak. Ya. Pak, tadi yang Bapak paparin tentang struktur polisi brief itu, kami kan baca itu salah satunya kan itu harus menarik minat apa ya, Pak, pembuat polisi brief itu. Ketika kita kemukakan masalahnya, apakah memang nanti dalam dalam polisi brief yang jadi PR kami yang 2 halaman ini, di sini ada katanya sediakan contoh nyata dan membuktikan. Bukankah Pak harus kami tampilkan data-data yang mendukung Pak supaya meyakinkan polisi brief itu bahwasanya masalah yang kita angkat ini memang urgent dan harus dibuat polisi briefnya. Mungkin Pak, Ya. terima kasih. Ya, yang penting gini ya, sekarang kan Anda lagi dalam proses belajar. Ya, ya. Dalam proses belajar. Ambil aja contoh yang ada, ya, contoh yang ada di kabupaten. 13 orang satu grup itu kan banyak ya. Oh, kira-kira gini ya. Jadi bukan bukan saya menuntut data ini harus ini, tetapi mengerti nggak membuat provisi brief ya yang baik gitu sesuai dengan panduan yang ada ya. Mungkin dosen lain belum memberikan ini ya. Tapi bagi saya ingat ya,
Saya ini belajar polisi brief ini 1 semester di Amerika. Anda tahu nggak guru saya yang ngasih ini? Ya, guru saya ngasih bacaan anak-anak yang isinya 10 halaman. Suruh buat gimana kebijakan ini. Oke. Yang kedua, udah selesai, ya. Diajak nonton film. Oke, kemudian bikin policy briefnya. Ya. Lalu yang ketiga, dikasih novel yang tebalnya 200 halaman. Bikin policy brief 2 halaman. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dikasihlah buku ilmiah yang tebalnya mungkin 300 halaman. Gitu. Bikin policy briefnya. Nah, jadi artinya apa? Kita kan dalam proses belajar, ya kan, kalau masalah data-datanya yang mau dipakai data mana aja lah, oke, gitu ya. Silahkan aja. Jangan jangan langsung wah ini harus datanya apa segala macam ya. Ya, mengambil contoh data-data yang ada ya. Dan ya kelemahan kita itu rata-rata lemah dalam menulis ya, gitu. Selalu ragu-ragu, salah, salah, salah ya dalam menulis ya. Karena kalian banyak, grup itu 10 sampai 12 ya. Jadi tulislah apa yang ada dalam pikiran Anda, dalam grup Anda, tulis. Kemudian dari tulisan itu kita koreksi bersama-sama ya di grup itu. Sehingga menghasilkan suatu polisi yang lain. Ini sangat menarik. Yakinlah saya, Anda bergelar S2, ditanya ada permasalahan di sini, ya. Tapi kalau Anda sudah tahu sistematika yang ada, Anda bisa menjadi salah satu top performance ya, di tempat Anda. Seperti itu. Ya. Oke, jangan ragu-ragu data-data ya silakan aja pakai. Ya, mau Siap, pakai Pak, teori makasih. Darwin pun boleh. Oke, siapa lagi? Oke, dari kuliah saya yang inti tadi apa yang kira-kira masih belum jelas? Izin bertanya, Pak, Ya, dari mana? dari Karawang, Pak Wanto, Pak. Oh, Kerawang. Anda tugas di Ini mana? kalau misalkan polisi Anto brief itu tugas di mana? di puskesmas, Pak. Nah, kenapa? Kalau kalau misalkan polisi brief yang buat misalkan dari dinas kesehatan apa harus dari mahasiswa, Pak? Biasanya kalau misalkan itu, biasanya kan suka ada syarat kalau misalkan kita mau ngusulin perda kayak misalkan perda KTR atau dan lain sebagainya katanya harus ada polisi brief dulu dan polisi brief itu berdasarkan telaah dari mahasiswa atau seperti apa gitu, Pak. Nah, kalau polisi brief itu yang secara struktural ya, ya. Karena polisi brief itu tadi syaratnya saya sebutkan ya, mana salah saya, ada saya sebutkan. Hmm. Ini menarik nih bacanya polisi brief. Oke. Pada intinya gini, polisi brief itu bukan ditujukan buat umum ya, tetapi buat secara struktur di tatanan organisasi yang ada. Jadi internal organisasi itu yang memberikan polisi brief, ya, gitu. Kemudian eh, kalau yang Anda maksud mungkin ya itu adalah academic paper, paper akademik ya yang dimaksudkan untuk pembuatan kebijakan dalam menentukan apa undang-undang ya, dan lain-lain ya. Jadi itu adalah academic paper yang dibuat oleh silakan perguruan tinggi kah, mahasiswa kah ya yang mempunyai
Nah, ini tadi saya katakan ya. Nih. Policy brief biasanya tidak ditujukan untuk pembaca umum. Ya. Jadi secara internal dia bisa buat ya, antara staf dengan pimpinan, pimpinan apa segala macam ya. Gitu, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Gitu. Jadi jelas ya. Tapi kalau paper akademik ya itu memang diperlukan. Tapi misalnya ada undang-undang perda ya, biasanya mereka minta paper akademik ya, karena di situ memuat analisis secara teori, memuat analisis secara fakta yang ada, ya kemudian mereka combine, mereka melakukan analisis, feasibility study, ya dan yang lain-lain. Ya. Jadi Anda mempersiapkan diri Anda sendiri, ya. Sekarang harus mempersiapkan diri Anda sendiri, membekali diri Anda sendiri terhadap apa? Terhadap ilmu yang Anda dapat dari kuliah ini, ya, gitu. Ya. Coba latihlah apa aja sih dibuat untuk policy brief, mumpung masih kuliah, ya, masih kuliah di sini, masih ini rajin menulis policy brief. Jadi apa ya? Apa sih bahasa Indonesia? Kebijakan ringkas lah. Ya. Yang isinya apa? Udah saya kasih semua tuh. Ya. Anda tinggal baca di situ, memahami atau men-searching di tempat-tempat lain. Ya. Oke, yuk. Terima kasih Pak. Ya. Apa ada lagi? Kuliah saya kapan lagi ya? Tiap hari Jumat kan? Iya, Pak. Saat depan, Pak. Iya, Pak. Tanggal 16. 16 kemudian hari Jumat berikutnya saya nggak bisa ya. Jadi saya minta dimajukan tanggal 21.